Membuka Mata Hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran Braille Official, alhamdulillah kita senantiasa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat di podcast Membuka Mata Hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Semoga Allah menjaga guru-guru kita dari dunia sampai akhirat, menjaga orang tua kita dan menjaga kita dari dunia sampai akhirat, serta Allah mudahkan agar kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga derajat kita sampai di yang Allah janjikan bersama para malaikat yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, podcast kita akan membahas tentang ilmu tajwid yang bersumber dari kitab Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita sampai pada materi, mohon izin saya akan membacakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu dengan menggunakan mushaf Al-Quran Braille atau Al-Quranul Karim An-Nafirah. Kali ini akan dibacakan surah An-Nazi'at dari ayat 22 sampai ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Baik sahabat Al-Quran Braille Official, kita lanjutkan materi kita yang telah tertunda kemarin. Kita telah belajar tentang idgham bil gunnah dan idgham bil gunnah. Tentu saja sebelumnya kita telah belajar tentang izhar halqi. Idgham bil gunnah ini kita review, yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, yakni ya, mim, nun, dan wawu. Nah, kemudian ada pengecualian apabila nun sukun bertemu dengan 4 kalimat, yakni sinwanun, qinwanun, bunyanun, kemudian qinwanun, maka cara membacanya tidak lagi idgham tetapi izhar. Dan ini merupakan izhar riwayah atau izhar mutlak, karena secara periwayatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti demikian. Idgham ini bisa terjadi baik dalam satu kalimat maupun dalam kalimat yang terpisah bagi nun sukun. Sedangkan bagi tanwin ini pasti terpisah, karena bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang faham ilmu tajwid, mustahil terjadi ada tanwin di dalam satu kalimat. Baik, kita lanjutkan pada materi berikutnya, yakni tentang iqlab. Di dalam matan Tuhfatul Atfal pada bait yang ke-13, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala menuliskan syairnya, wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Ya. Nah, wasalisu dan yang ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin ini adalah iqlab. Iqlab secara lughah adalah membalikan atau merubah. Nah, sedangkan secara istilah ilmu tajwid, iqlab itu adalah merubah suara
Nah, indal ba'i yaitu apabila nun sukun bertemu dengan ba, ya. Nun sukun di sisi ba. Miman dengan suara mim. Jadi suara nun sukun apabila bertemu dengan ba, kemudian tanwin, baik tanwin kasroh, tanwin dhammah maupun tanwin fathah bertemu dengan ba, maka dibacanya berubah menjadi suara mim. Bigunnah dengan dengung yang lama, ya. Sekitar 2 harkat. Ma'al ikhfa'i dengan suara mim yang samar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ikhfa? Ikhfa itu adalah samar, suaranya samar antara izhar dan idgham. Izhar adalah bacaan yang terang dan jelas, yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqiyah. Nah, kemudian ikhfa insya Allah bahasannya akan kita bahas pada video berikutnya ya, karena memang berkaitan antara iqlab dengan ikhfa ini, karena di sini di dalam matan ada dikatakan ma'al ikhfa'i, yakni suara bacaan mim yang berubah dari nun sukun karena pertemuan dengan ba ini, suara mimnya samar, ya. Contohnya seperti ini, ya. Misalnya dalam kalimat min ba'di, ya. Kita, dan ini hasil talaqi kami pada guru-guru kami, membaca iqlab dengan mempertemukan bibir atas dan bibir bawah tanpa ditekan. Mempertemukan bibir bawah dan bibir atas dengan lunak, ya, tidak ditekan, seperti kita mengucapkan mim tasydid, ya, tidak seperti itu. Contohnya kurang lebih seperti ini, min ba'di. Jadi suara mimnya ada tetapi lembut, tidak mim ba'di, tidak seperti itu, ya. Nah, kemudian cara yang kedua, ada juga yang merenggangkan bibir, yaitu dengan furjah namanya, ya. Nah, tetapi merenggangkan kedua bibir ini juga tidak terlalu renggang. Kata para ulama tajwid, renggangnya itu setipis kertas, ya. Jadi kurang lebih seperti ini contohnya, min ba'di. Nah, tetapi memang sahabat Al-Quran Braille Official yang lebih mudah ketika membaca iqlab itu adalah dengan mempertemukan bibir atas dan bibir bawah tanpa menekan bibir tersebut, ya, tanpa menekan pertemuan antara bibir bawah dan bibir atas, hanya bertemu sekedarnya, hanya bertemu secara lunak. Dan ini tidak melawan fitrah, karena fitrahnya mim sukun itu adalah bibir atas dan bibir bawah bertemu. Bener nggak sahabat Al-Quran Braille Official? Betul. Betul. Coba kalau begitu praktekkan dengan kalimat min ba'di, coba. Min ba'di. Ya, amba'ahum. Amba'ahum. Nah, bukan ain, a semua. Amba'ahum. Amba'ahum. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, ajib, ajib. Baik, ya, demikian sahabat Al-Quran Braille Official pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau dirasa konten ini bermanfaat, silahkan di subscribe, di like, dan di share, serta silahkan komentar di kolom komentar. Saya Siti Nur Aisyah, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.